Pernah kepikiran gak sih, gimana sebuah rumah itu bisa tercipta? Maksudnya bukan cuma soal bangunannya ya, tapi gimana sebuah ide di kepala kita tiba-tiba bisa jadi struktur kokoh yang kita sebut rumah. Nah, kali ini kita akan bongkar proses luar biasa itu. Jadi, apa sih yang sebenarnya mengubah tumpukan batu bata dan kayu jadi rumah? Jawabannya ternyata lebih dalam dari sekedar bangunan fisik. Di balik setiap dinding itu, ada sebuah sistem. Ada serangkaian keputusan cerdas yang dirancang dengan sangat hati-hati. Yuk, kita telusuri sistem itu bareng-bareng. Oke, jadi perjalanan kita nanti bakal kayak gini. Kita mulai dari mimpi, konsep rumah ideal itu apa? Terus kita lihat gimana realita membentuk cetak birunya. Baru deh kita masuk ke desain, kerangka bangunannya, dan terakhir elemen yang menghubungkan semuanya. Siap? Ayo kita mulai. Oke, pertama-tama, jauh sebelum ada gambar denah atau bahkan tukang bangunan, semuanya berawal dari sebuah mimpi. Mimpi tentang sebuah rumah yang ideal. Nah, pertanyaannya, ideal itu sebenarnya apa sih artinya? Jadi, rumah ideal itu seperti apa? Sebenarnya ada beberapa kriteria utamanya nih. Tata letaknya harus enak, bikin kita gampang bergerak. Desainnya juga harus menarik dilihat. Dan yang paling penting ya, konstruksinya harus kokoh, kuat, biar aman untuk jangka panjang. Intinya, ini tuh kayak wishlist kita semua kan? Oke, mimpi udah ada. Tapi, tunggu dulu. Mimpi itu harus ketemu sama yang namanya kenyataan. Jadi, sebelum arsitek mulai coret-coret di kertas, ada beberapa faktor pembatas yang wajib dipertimbangkan. Mari kita lihat apa aja faktor-faktor ini. Nah, coba lihat deh, gimana semua ini saling kait-mengait. Semuanya berawal dari kita, penghuninya, butuhnya apa. Tapi kemudian, lokasi dan iklim juga ikut menentukan. Rumah di pantai pasti beda dong sama rumah di gunung. Lalu ada anggaran, ini batas realistisnya. Dan terakhir ada regulasi pemerintah yang jadi aturan mainnya. Jadi, desain rumah itu adalah titik temu dari kelima faktor ini. Nah, setelah kita paham nih batasan-batasannya apa aja, disinilah bagian serunya dimulai. Di tahap inilah cetak biru mulai berubah jadi sesuatu yang punya karakter dan ya punya kepribadian. Bisa dibilang gaya arsitektur itu kayak bajunya sebuah rumah. Inilah yang menentukan kesan pertama dan menceritakan sebuah kisah. Dan pilihannya itu banyak banget. Wah, dan bedanya bisa jauh banget loh. Di satu sisi ada gaya minimalis, modern, simple, bersih. Di sisi lain ada Mediterania yang kesannya megah dan klasik. Keduanya sama-sama rumah, tapi punya jiwa yang lahir dari filosofi desain yang sangat berbeda. Oke, tampilan luarnya udah keren, tapi gimana dengan bagian dalamnya? Gimana caranya kita ngatur alur kehidupan di dalamnya biar efisien dan pastinya nyaman? Nah, para arsitek punya jurus rahasianya nih, namanya zonasi. Ini tuh seni mengelompokkan ruangan berdasarkan tingkat privasi dan fungsinya. Tujuannya, biar alur kehidupan kita sehari-hari di rumah itu terasa mulus dan logis. Dan kira-kira begini cara kerjanya. Ada zona publik ya untuk tamu. Lalu masuk sedikit ada zona semi-publik kayak ruang makan. Masuk lebih dalam lagi ada zona privat. Ini khusus untuk keluarga inti. Terakhir ada zona servis untuk dapur dan gudang. Kenapa ini penting banget? Karena dengan zonasi yang benar, privasi kita terjaga dan alur aktivitas di rumah jadi nggak saling tabrakan. Semuanya terasa pas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seringnya nggak kelihatan, tapi justru jadi yang paling krusial. Setelah desain cantiknya jadi, gimana caranya kita mastiin bangunan ini bisa berdiri tegak dan kuat selama puluhan tahun ke depan? Analogi ini pas banget. Persis seperti tulang di tubuh kita. Kolom dan balok itu adalah struktur utama yang menopang segalanya. Tanpa mereka berdua, rumah itu cuma bakal jadi tumpukan material yang gampang runtuh. Kita mulai dari kolom. Anggap aja ini sebagai kaki-kaki rumahnya. Tiang-tiang vertikal ini punya satu tugas super penting, menahan semua beban dari atas, lalu menyalurkannya lurus ke bawah, sampai ke pondasi di dalam tanah. Nah, kalau kolom itu kakinya, maka balok itu bahunya. Balok ini posisinya horizontal, dia menopang berat lantai atau atap, terus dia mengoper beban itu ke samping, menuju kolom terdekat. Keduanya ini tim yang nggak bisa dipisahkan. Dan di paling puncak, kita punya kuda-kuda atap. Ini adalah mahkota pelindung rumah. Kenapa sih bentuknya segitiga? Karena segitiga itu bentuk struktur yang paling kuat dan efisien untuk menopang atap, sekaligus nahan angin dan hujan. Semua demi kita yang di dalamnya tetap aman. Kalau rumahnya bertingkat, ada satu lagi elemen yang penting banget. Sesuatu yang bukan cuma berfungsi sebagai struktur, tapi juga bisa jadi elemen desain yang indah. Apa itu? Ya, tangga. Coba kita bedah sedikit ya anatominya. Pertama ada ibu tangga. Ini kayak tulang punggungnya.
Terus ada anak tangga, tempat kita napak. Kalau tangganya panjang, ada bordes buat istirahat sejenak. Dan pastinya, untuk keamanan, kita pegangan di railing. Setiap bagian ini punya peran yang spesifik dan penting. Jadi kita udah lihat kan perjalanannya dari sebuah konsep rumah ideal yang masih abstrak, terus dibentuk oleh faktor-faktor di dunia nyata, dikasih gaya dan alur, dan akhirnya diwujudkan oleh kerangka struktur yang kokoh. Semuanya bekerja sama dalam harmoni. Jadi poin utamanya adalah ini, sebuah rumah itu bukan cuma tumpukan material. Rumah adalah sebuah sistem yang terintegrasi, di mana fungsi, keindahan, dan kekuatan itu bekerja barengan untuk menciptakan sebuah ruang hidup yang aman sekaligus nyaman. Nah, dengan pemahaman baru ini, coba deh sekarang lihat sekeliling rumah kalian. Mungkin kolom yang selama ini nggak terlalu diperhatiin, atau alur antar ruangan yang ternyata logis banget. Elemen mana nih yang sekarang jadi paling menarik perhatian kalian? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.